Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Diva, semester 4 ya. NIM 289 2250 120. Prodi Manajemen kelas weekend atau kelas pekerja ya. UTS Manajemen Operasional. Dosen pengampu Bapak yang terhormat Hendra Permadi SEMM. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan presentasi pentingnya strategi SCM. SCM melibatkan pengelolaan siklus penuh dari bahan mentah hingga distribusi ke konsumen. Tujuan utama mengoptimalkan nilai dalam rantai pasokan dan membuat keputusan bisnis strategis terkait transportasi, metode pembayaran, pemasok, distributor, pergudangan, dan peramalan permintaan. Mengelola siklus penuh dari bahan mentah hingga distribusi ke konsumen. Perlunya optimalisasi nilai dalam rantai pasokan. Kebutuhan strategis terkait transportasi, metode pembayaran, supplier, distributor, pergudangan, peramalan permintaan. Isu global dalam rantai pasokan, contohnya seperti fleksibilitas dalam merespon perubahan ketersediaan komponen, saluran distribusi, aturan impor, dan nilai tukar. Pemanfaatan teknologi terbaru dan keahlian lokal dalam mengelola regulasi, perdagangan, dan isu politik. Itu contohnya ya. Fokus pembelian terjadi di lingkungan operasi produk, barang maupun jasa. Contohnya dalam lingkungan operasi produk barang, fungsi pembelian dikelola oleh agen pembelian yang memegang wewenang untuk melaksanakan kontrak atas nama perusahaan. Fungsi pembelian didukung engineering, drawing, dan spesifikasi dari produk-produk yang dibuat, dokumen-dokumen pengendalian mutu, dan kegiatan-kegiatan pengujian yang mengevaluasi item yang dibeli. Dalam lingkungan jasa, peranan pembelian agak tidak begitu penting karena produk utamanya merupakan produk intelektual. Contoh yang dapat dikemukakan, misal di organisasi hukum maupun kesehatan, item utama yang diperoleh. Strategi rantai pasokan. Banyak pemasok atau many supplier. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Sedikit pemasok, few supplier. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit. Karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Vertical integration. Pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Integrasi vertikal dapat berupa integrasi ke belakang atau bisa disebut backward integration, berarti penguasaan kepada sumber daya, misalnya perusahaan mobil mengakuisisi pabrik baja. B. Integrasi ke depan atau forward integration, berarti
penguasaan kepada konsumennya. Misalnya, perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semula sebagai distributornya. Ini Keiretsu Network, jalan tengah antara membeli dari sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman ya. Pemasok kemudian menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang lebih dikenal dengan Keiretsu. Keanggotaannya dalam hubungan jangka panjang oleh sebab itu diharapkan dapat berfungsi secara baik. Perusahaan maya atau virtual company. Perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan. Hubungan yang terbentuk dapat memberikan pelayanan jasa diantaranya meliputi pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, desain produk atau distribusinya. Hubungan bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Mitra sejati atau kolaborasi pemasok atau subkontraktor. Keuntungan yang bisa diperoleh diantaranya adalah keahlian manajemen yang terspesialisasi, investasi modal yang rendah, fleksibilitas, dan kecepatan. Mutu agreement on goal. Suatu integrasi rantai pasokan mensyaratkan lebih dari kesepakatan dalam kontrak hubungan jual beli. Tetapi partner harus diapresiasikan tidak hanya dalam uang, tetapi pada rantai pasokan sampai dengan konsumen akhir. Trust adalah hal kritis bagi efektivitas dan efisiensi rantai pasokan. Anggota dari rantai pasokan harus masuk ke dalam hubungan yang membagi informasi dalam rangka membangun kepercayaan. Hubungan di antara pemasok akan lebih sukses jika risiko dan penghematan biaya dibagi dan aktivitas produk merupakan aktivitas bersama. Compatible organizational cultures adalah hubungan yang positif di antara pembelian dan penawaran apabila hal tersebut terjadi dan akan menjadi keunggulan real dalam pembuatan rantai. Di sini saya akan sharing kesempatan dalam suatu rantai pasokan yang terintegrasi. Kesempatan agar pengelolaan efektif terjadi dalam rantai pasokan mengikuti. Saya ambil dua contoh itemnya, yaitu A. Accurate pool data yang dapat dilakukan dengan melalui sharing POS atau point of sales informasi sehingga tiap anggota rantai dapat menjadwalkan secara efektif. CEO Computer Assisted Ordering. Dengan menggunakan keduanya, maka pengumpulan data dan kemudian menyesuaikan dengan faktor pasar, penyediaan order yang ada, serta mengirimkannya kepada supplier yang bertanggung jawab menjaga persediaan barang akhir. Iya, betul. Mungkin sedikit yang saya sampaikan dalam presentasi ini, tetapi tidak ada salahnya kita belajar, dan yang paling penting ada kemauan dan tekad untuk mengupgrade diri. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata, penyebutan pangkat yang saya salah ucapkan atau penulisan, karena saya di sini masih belajar juga.